Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Veronisa dengan 2190103233 akan mereview jurnal yang berjudul Pengembangan Koperasi Pertanian Jagung di Provinsi Gorontalo. Dalam konteks sistem agribisnis, di samping subsisten on-farm atau budidaya dan subsisten off-farm, bagian di hulu yaitu penyediaan input faktor maupun yang di hilir yaitu pengolahan dan pemasaran hasil. Terdapat subsistem penunjang atau supporting service subsistem. Aktivitas pada subsistem penunjang ini mencakup pendidikan, latihan dan penyuluhan, penelitian dan pengembangan, permodalan dan asuransi, advokasi serta pengadaan aspek legal peraturan yang mendukung. Pada umumnya, subsistem penunjang ini ditafsirkan sebagai aktivitas yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, karena tentunya petani secara perorangan tidak akan mampu melakukan peran tersebut. Namun demikian, jika para petani bergerak dalam suatu bentuk kerjasama yang solid, bukannya tidak mungkin berbagai aktivitas subsistem penunjang ini dapat mereka laksanakan sendiri dengan baik. Gambar tersebut merupakan strategi yang dilakukan dalam pengembangan koperasi pertanian jagung di Provinsi Gorontalo. Bisa dilihat di atas. Pengembangan strategi koperasi tani jagung pada daerah Gorontalo dengan menggunakan metode roadmap strategi. Roadmap strategi disusun dalam rentang waktu 5 periode waktu, di mana setiap periode waktu dapat dinyatakan dalam tahun atau semester atau musim tanam. Hal ini terkait dengan kesiapan berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan koperasi jagung, terutama kondisi kelompok tani, baik pengurus maupun anggotanya. Secara vertikal, terlihat bahwa roadmap terbagi atas 3 klaster. 1. Pengembangan kelompok tani, klaster kedua pengembangan kelembagaan koperasi, dan klaster ketiga yaitu klaster strategi pengembangan kelompok tani, menekankan pada upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme kelembagaan kelompok tani, sehingga dapat berperan secara optimal dalam membantu para anggota kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pada klaster strategi ini dijumpai strategi pengembangan organisasi kelompok tani, strategi penguatan permodalan kelompok tani, strategi pengembangan unit simpan pinjam kelompok tani, strategi penyuluhan perkoperasian bagi pengurus kelompok tani, strategi intensifikasi kegiatan on-farm kelompok tani, dan strategi kegiatan panen, pasca panen, dan pemasaran kelompok tani, serta strategi pembangunan network antar kelompok tani. Kluster pengembangan kelembagaan koperasi menekankan pada strategi pendidikan dan pelatihan wira koperasi, strategi penyuluhan perkoperasian bagi anggota kelompok tani, strategi pendirian koperasi pertanian atau Koptan jagung itu sendiri, dan strategi pendirian koperasi sekunder jagung. Selanjutnya, pada klaster strategi pengembangan usaha koperasi terhadap strategi yang terkait pengembangan unit simpan pinjam Koptan, unit saprotan dan alsintan Koptan, serta pemasaran Koptan. Di samping itu, pada klaster ini terdapat strategi pengembangan agroindustri jagung yang dimotori oleh Koptan yang telah terbentuk. Secara horizontal, roadmap menggambarkan time frame pelaksanaan ke-15 strategi yang telah dirumuskan
pada gambar di atas. Diawali dengan strategi pengembangan organisasi kelompok tani yang diikuti dengan pengembangan permodalan kelompok tani dan pengembangan unit simpan pinjam kelompok tani pada periode waktu pertama. Selanjutnya, pada pertengahan periode waktu pertama ini dapat dimulai pelaksanaan strategi pengembangan aktivitas panen, pasca panen, dan pemasaran kelompok tani. Pada periode waktu kedua dapat dilaksanakan strategi peningkatan intensifikasi on-farm kelompok tani, di mana strategi ini ditunjang oleh dua strategi yang dilaksanakan pada periode waktu pertama, yaitu penguatan permodalan kelompok tani dan pengembangan unit simpan pinjam kelompok tani. Selanjutnya pada periode waktu kedua ini dilaksanakan strategi penyuluhan perkooperasian bagi pengurus kelompok tani. Strategi ini dapat ditindaklanjuti dengan strategi pengembangan network antar kelompok tani yang dapat dilaksanakan pada pertengahan periode waktu kedua. Klaster strategi pengembangan kelembagaan koperasi dapat dimulai dilaksanakan pada akhir periode kedua. Strategi pertama dalam klaster ini adalah strategi pendidikan dan pelatihan wirakoperasi. Pada pertengahan periode waktu ketiga dapat diintensifkan penyuluhan perkooperasian bagi anggota koperasi. Selanjutnya dapat diikuti dengan strategi pendirian koperasi pertanian atau Koptan. Strategi terakhir dalam klaster ini adalah strategi pendirian koperasi sekunder jagung yang pelaksananya dapat dilaksanakan pada periode waktu kelima atau periode terakhir. Klaster strategi pengembangan usaha koperasi dapat dimulai dilaksanakan pada pertengahan periode waktu ketiga, yaitu setelah Koptan jagung berdiri. Strategi yang perlu dilaksanakan pertama kali dari klaster ini adalah strategi pembentukan unit simpan pinjam Koptan jagung. Selanjutnya, pada awal periode waktu keempat dapat dilaksanakan strategi pengembangan unit usaha Saprotan dan Alsintan pada Koptan jagung, yang dibentuk kemudian diikuti dengan strategi pengembangan unit pemasaran Koptan jagung pada pertengahan periode keempat. Strategi ini merupakan pengembangan dari strategi panen, pasca panen, dan pemasaran kelompok tani yang telah mulai dikembangkan pada pertengahan periode waktu pertama. Kesimpulan dari strategi pengembangan unit industri jagung dapat dilaksanakan pada awal periode waktu kelima. Hal yang diperhatikan adalah bahwa pengembangan unit usaha pada Koptan jagung ini harus dilakukan secara bertahap agar para pengurus koperasi yang baru dapat berkonsentrasi dalam mengelola satu demi satu dari unit usaha yang dikembangkan. Sekian presentasi hasil review jurnal. Terima kasih.